Halo semua, di video kali ini saya akan membagikan tutorial nyablon dari awal sampai akhir nanti. Oke, yang pertama kita siapkan alat dan bahannya dulu. Ini sablon rubber ya, ada pelangkan, kemudian ragel, semprotan burung nanti untuk nyemprot sini, dan ini untuk campuran pigmennya, rubbernya ya. Kemudian ada pigmen warna merah, biru, dan kuning, dan ini binder ya, binder ini untuk penguat. Kemudian ada juga tinta putih, top coat agar hasil sablon kita nanti glowing kayak cewek-cewek zaman sekarang. Dan juga obat afteruknya kita pakai Premol ya, ini isinya sama ini. Kemudian lampu sebagai penerangan, lampunya sangat minim ya. Ada juga hair dryer untuk pengeringan. Oh ya, untuk pengeringan itu ada 3 cara. Cara yang pertama itu kita diamkan saja selama sehari semalam atau kurang lebihnya 10-12 jam, nggak apa-apa. Yang penting nanti afterukannya itu sudah benar-benar kering. Kemudian yang kedua bisa kita gunakan kipas angin ya. Dan yang ketiga kalau mau lebih cepat bisa kita gunakan hair dryer ini. Oke, langsung saja kita pada langkah awal. Yang pertama, campurkan Premol ini ya. Siapkan wadahnya ke sini. Oke, kita campurkan dengan perbandingan kira-kira 10:1 ya, atau kita bisa gunakan secukupnya pada gambar yang akan kita sablon nanti. Oke, mungkin ini sudah cukup ya. Kemudian kita campurkan cairan ini sedikit saja. Kalau kebanyakan nanti hasil afterukannya akan sangat keras ya, sulit untuk kita semprot. Nah, cukup. Oke, kita aduk sampai rata. Oke, kita aduk sampai benar-benar merata. Nah, ini udah siap ya, siap untuk kita pakai. Nah, ini sudah siap ya, sudah siap kita gunakan dan siap untuk kita proses. Oh ya, biasanya saya memakai suasana yang agak-agak gelap gitu biar hasilnya maksimal ya. Jadi nanti pada saat proses afteruk, lampu akan saya matikan. Mohon untuk tetap dicermati ya, agar kalian semua paham dan bisa mempraktekannya sendiri. Oke, langsung saja lampu akan saya matikan dan untuk mulai proses afteruk. Nah, oke, kita mulai ya. Mohon maaf, mungkin pemirsa nggak bisa melihat, tapi bisa mendengar dan merasakan. Sampai seluruh permukaan screennya merata ya. Terus sampai benar-benar merata dan enggak bergaris-garis. Kenapa saya suka suasana yang gelap? Karena kalau suasana yang
terang, saya selalu gagal. Udah berkali-kali, 3-5 kali itu selalu gagal terus. Oke, ini udah merata ya. Sedikit saya akan perlihatkan ya. Nah, ini udah merata. Sekarang waktunya kita keringkan dengan hair dryer ya. Kurang lebih sekitar 15 menit mungkin sudah kering dan sudah siap untuk pembuatan filmnya. Oke, langsung saja ya. Mungkin yang kalian lihat hanya gelap karena seperti yang saya bilang tadi, hasilnya biar lebih maksimal. Kita pakai hair dryer kurang lebih 15 hingga 20 menit. Atau kalau boleh kalian kira-kira sendiri lah, kalau udah kering boleh kita coba ya. Untuk selama proses upgrade, pengeringan dan juga pengerangan, kalau bisa harus minim cahaya agar hasilnya itu lebih maksimal ya. Ini juga namanya sablon dengan modal pas-pasan atau bisa disebut juga modal nekat. Jadi perawatan seadanya itu bukan dijadikan untuk sebuah alasan untuk sukses. Semoga kalian semua bisa sukses ya, amin. Terus biar hasilnya maksimal kan, hasil akhirnya nanti tidak ambrol. Nggak usah keburu-buru ya. Ya, saya mau kasih tahu nih sama teman-teman. Kalau ini kan pakainya sablon untuk yang rubber ya. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang nanya, kalau sablon plastikal itu gimana ya? Nah, ini saya pernah nyoba sablon plastikal itu, sebenarnya proses dan langkah-langkahnya sama persis seperti sablon rubber ya. Jadi cuma finishingnya saja yang berbeda. Nah, finishingnya itu nanti setelah disablon, pengeringannya pakai alat sendiri ya, atau bisa disebut juga piring, dan di press dengan alat hot press. Langkahnya sama persis. Saya untuk screennya ini atau bangkanya ini saya gunakan ukuran P77 ya, P77. Bisa juga dipakai untuk sablon plastikal, saya sudah pernah mencobanya. Nah, ini kayaknya udah hampir selesai ya, udah kering semua. Nah, kalau ini udah kering, selanjutnya kita siapkan gambar yang mau kita sablon ya. Gambar yang sudah kita print pada kertas. Ini udah selesai, kita ambil gambarnya dulu ya. Nah, jadi ini gambarnya atau tulisannya mau saya buat. Karena ini pakainya kertas HVS biasa, kita olesin dulu dengan minyak goreng ya sampai merata. Kemudian kita tempelkan pada screen yang sudah kita updrop ya. Tapi kalau kita pakai kertas kalkir, tidak usah kita pakai minyak goreng. Oke. Nah, ini ya sudah selesai. Nah, jangan lupa kertasnya terbalik ya. Kalau enggak nanti jadinya malahan kebalik deh. Nah. Oke, kita
kasih lampu ya, taruh pada tempat dimana enaknya agar lampu bisa kita gantungkan. Nah, di sini ya, ini enak, ini bisa kita tinggal rebahan atau rokok atau ngopi dulu. Oh ya, untuk proses penyinaran bisa juga kita pakai cahaya matahari kalau pada siang hari ya. Durasinya kira-kira 5-10 detik aja kalau panasnya benar-benar panas. Kalau panasnya itu malu-malu kucing ya bisa 10-15 detik. Oke, kalau ini karena lampu saya minim ya, modelnya pas-pasan, jadi mungkin memerlukan waktu 20-30 menit ya. Jadi bisa kita tinggal rebahan dulu. Ini bisa kita pindah ke bagian sini ya, yang belum kena cahaya. Jadi kita tunggu sampai kira-kira 20-30 menit ya. Oke ya, ini waktunya kira-kira udah cukup ya, udah 20 menit lebih. Selanjutnya kita lakukan penyemprotan dulu. Oke. Lampu saya matikan karena sudah cukup ya. Kertasnya kita ambil. Nah itu ya, bayangannya udah mulai kelihatan. Selanjutnya kita cuci dulu untuk menghilangkan sisa minyak gorengnya ya, agar nggak licin. Kita cuci dengan sedikit beri sabun ya. Tulisannya udah kelihatan ya. Oke, ini sudah saya cuci dengan sabun. Selanjutnya kita semprot sampai semua tulisannya itu terbuka ya. Semprot pelan-pelan aja. Nah, itu udah mulai terbuka ya. Itu udah mulai terbuka. Kita semprot seluruh tulisannya sampai semuanya terbuka. Oke teman-teman, semprot tulisannya sampai semuanya benar-benar terbuka. Hati-hati, takutnya nanti kalau kena sebelahnya itu nanti bolong ya, ambil. Pelan-pelan aja tapi pasti, yang penting hasilnya maksimal kawan-kawan. Nah, ini udah selesai ya teman-teman ya. Nih depannya udah bolong semua. Oke, saya siram ya biar sisa serabut-serabutnya itu hilang. Ya. Tuh, udah bolong, udah siap untuk kita sablon ya. Tapi sebelumnya kita keringkan dulu. Oke,
sini ada masih sedikit. Nah, oke. Selanjutnya kita keringkan dulu ya, bisa pakai hair dryer ataupun kalau siang bisa kita jemur di bawah sinar matahari. Oke, kita keringkan ya pakai hair dryer. Kira-kira waktunya nggak sampai 5 menit. Oke, kita mulai. Sudah di bagian tulisan-tulisannya itu sudah kering, tinggal bagian samping-sampingnya aja biar aplikasinya juga semakin kuat. Kalau kering itu lebih kuat. Ini bagian sini juga sudah kering, cuma emang kelihatan agak tebal pada bagian samping-sampingnya. Baik, cukup. Nah, ini hasilnya. Ini siap untuk kita sablon ke kaos ya, kaos atau baju. Oh ya, untuk bagian yang samping-samping ini sini, ini kan bolong, itu bisa kita tutup pakai lakban ya, atau solasi bening itu. Jadi biar nanti pada saat pewarnaan atau saat gesut itu catnya nggak keluar atau nggak melebar. Nah, itu tutorial dari saya untuk sablon plastisol, sama persis, tinggal finishingnya saja ya. Jangan lupa finishingnya pakai curing. Oke, itu buat pemula yang mau belajar sablon. Dan untuk senior mungkin bisa menambahi kalau ada salah atau kekurangannya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam.